strategi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Papua menjadi fokus utama karena kondisi geografisnya yang menantang dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang tidak hanya fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun akses terhadap pelayanan publik masih terbatas. Dengan konsep pembangunan regional, diharapkan Papua dapat menjadi bagian yang setara dalam pembangunan nasional, sehingga masyarakat di pedalaman maupun pesisir merasakan manfaat yang sama. Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan Papua. Jalan Trans Papua membentang ribuan kilometer menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi. Jembatan Holcomb di Jayapura menjadi simbol ketergantungan wilayah. Sementara bandara baru dibangun untuk mempercepat mobilitas orang dan barang. Pelabuhan modern di Sorong dan Jayapura memperkuat jalur logistik, mendukung tol laut yang menghubungkan Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur ini, harga barang kebutuhan pokok mulai menurun karena distribusi lebih lancar. Namun, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik. Ia juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Infrastruktur menjadi pintu masuk bagi perubahan sosial dan ekonomi di Papua. Dampak positif pembangunan terlihat jelas. Mobilitas masyarakat meningkat. Perjalanan yang dulu memakan waktu berhari-hari kini bisa ditempuh dalam hitungan jam. Tol laut mempercepat distribusi logistik sehingga barang kebutuhan lebih cepat sampai ke daerah terpencil. Selain itu, investasi mulai masuk ke daerah Papua. Kawasan industri dan proyek energi membuka lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi lokal mulai terasa dengan masyarakat Papua ikut terlibat dalam usaha kecil dan menengah yang mendukung pembangunan. Di balik keberhasilan pembangunan, muncul tantangan besar. Urbanisasi cepat di kota-kota Papua menimbulkan masalah sosial baru, seperti meningkatnya pengangguran, kesenjangan ekonomi. Migrasi dari desa ke kota menciptakan tekanan terhadap fasilitas umum. Konflik lahan adat juga menjadi isu serius. Banyak masyarakat adat merasa tanah mereka terancam oleh proyek besar. Hutan yang menjadi sumber kehidupan dikonversi menjadi lahan industri, sehingga ruang hidup masyarakat semakin sempit. Pembangunan yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan inklusif, melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan. Investasi besar masuk ke Papua melalui proyek pangan, energi, dan kawasan industri. Hal ini membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan pertanyaan, apakah manfaat benar-benar dirasakan masyarakat lokal? Urbanisasi mendorong migrasi ke kota-kota besar seperti Jayapura dan Sorong. Dinamika baru muncul dengan masyarakat harus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya. Tantangannya adalah memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat adat, pelestarian budaya, dan pemerataan kesejahteraan. Papua harus menjadi bagian dari Indonesia yang maju tanpa kehilangan identitasnya. Dengan strategi pembangunan regional, Papua diharapkan menjadi pusat harapan bangsa. Pembangunan bukan hanya tentang gedung dan jalan, tetapi tentang manusia, budaya, dan masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.